sehat dan waktu yang lapang. Dan saya apresiasi Bapak Ibu waktunya lapang di Singaji. Alhamdulillah. Saya pun berniat semoga bisa rutin. Ya. Jadi seandainya nggak bisa di minggu berapa, digeser aja. Insya Allah. Saya menjanjikan dulu mengajarkan kitab Al-Matjar atau Al-Muttajar Ar-Rabih. Beberapa ulama kita bacanya Al-Matjar Ar-Rabih. Perniagaan yang pasti untung. Ditulis oleh guru Imam Nawawi, yaitu Al-Imam Al-Hafiz Ad-Dimyati, ya, Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati. Jadi Imam Nawawi sering dengar, bukan Nawawi Banten. Ini Nawawi Damaskus yang sekarang konflik di jadi Arab Spring itu sudah dimulai setelah 2011 ke sini. Arab Spring berarti konflik di seputaran Arab. Bayangkan Bapak Ibu, Arab itu lebih banyak tempatnya itu padang pasir. Saudi itu masyarakatnya sedikit, yang luas itu padang pasir. Pulau Jawa itu jumlah penduduknya bahkan setara, bahkan mungkin lebih dari Australia. Australia itu juga sama, yang luas itu padang pasir, padang savana. Negeri kita betul-betul besar. Dan kalau banyak orang, banyak yang kenal Allah, insya Allah negeri ini aman. Walaupun suasana politik semakin memuncak. Siapapun yang jadi presiden, kita doakan dia cinta Allah, cinta Rasulullah, dan yang paling penting lagi, cinta negeri. Ya, hubbul watan, mencintai negeri. Hubbul watan itu kata ulama dengan iman, bagian dari syukur. Iman itu dua, sabar, syukur. Cinta negeri bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya lihat nih mukanya ada yang 01, ada yang 02, ada yang 03. Apa-apa. Kayaknya banyakkan yang 0 sekian. Saya jangankan dengan Bapak Ibu, dengan teman hidup saya sendiri, saya beda. Tapi kami tetap sekawan. Ya. Dan ini yang dilupakan orang. 2019 masih hangat, memori itu jangan diulang. Ya, kejadiannya jangan diulang. Pada pertemuan sebelumnya saya membahas muqaddimah, dan ini dimulai dari amalan terkecil, dari wudu, sholat, dan segala macamnya. Ini kencang banget ya. Apa-apa. Ya. Namun ia adalah amalan seorang hamba diterima kecuali dengan basic dasar syahadat tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya loncat di jilid 2 baru nanti masuk ke bab ini. Nah, maka pagi ini kita akan membaca Tawabu Kalimat Tauhid. Tawabu Kalimat Tauhid, terjemahannya balasan atau nilai daripada kalimat tauhid. Tauhid dari bahasa wahada, wahdu, tauhidah. Artinya mengesakan Allah. Allah itu esa. Esa itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Sanskerta. Apa arti esa? Beda satu dengan esa.
Ya, kalau satu ada duanya, bahasa Arabnya wahid. Satu, wahid. Kalau ahad, satu tapi tidak ada duanya. Ada bahasa seperti apa itu? Bahasa kawi, tunggal. Nggak paham juga tunggal. Bukan tunggal pohon, bukan anak tunggal itu, bukan. Ya. Dalilnya jelas. Qul huwallahu ahad. Katakan, hai Muhammad, Allah itu ahad. Ahad esa. Jadilah Pancasila nomor 1, rukun pertama. Betul, sila pertama. Sila itu rukun bahasa Arabnya. Sila, rukun bersama. Ketuhanan yang maha. Coba cari di dunia manapun, negara manapun yang menjadikan surat Al-Ikhlas sebagai rukun falsafah ideologi negaranya, tidak ada. Semoga ini pertanda negeri ini diberkahi. Mau gimana pun orang mau hancurkan negeri ini, maka Sang Ahad akan membantu Sang Ahmad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini banyak orang yang cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka untuk menyelamatkan negeri ini, masyarakatnya mesti paham makna tauhid yang ada, yang ditulis dalam surah Al-Ikhlas, yang dijadikan inspirasi nilai dalam surat yang lain, dan menjadi rukun pertama dalam Pancasila kita. Ya, ini bukan belajar PPKN, tapi saya hanya ingin kasih tahu Pancasila itu hadiah para aulia Allah untuk bangsa ini. Hadiah dari wali-wali Allah untuk negeri ini. Ya, kita doakan ya, yang bertugas mengamankan negeri, Allah kuatkan mereka. Ya, namanya ngurus negeri, jangankan rumah tangga sebesar Indonesia, rumah tangga bernama rumah, suami istri, pernah tengkar nggak? Bener ya? Betul? Lagi nyetir sempat cekcok nggak? Ini biasanya ibu-ibu pengen jadi sopir. Kiri mas, masih kanan. Laki-laki itu kalau udah nyetir jangan diganggu. Ikhtilaf, sering berselisih, biasa. Maka anggaplah pesta demokrasi ini bagian dari buku-buku rumah tangga namanya Indonesia. Tapi jangan sampai rumahnya hancur. Jadi betapa jahilnya orang yang mengatakan Pancasila tauhid. Tahu tauhid artinya? Tauhid itu sesembahan selain Allah. Tambah cinta Indonesia nggak? Tambah cinta Indonesia? Ya, masalah orang nomor 1, nomor 2, 3 itu pestanya. Ya, namanya pesta. Kita kalau punya anak kita berdebat. Kita punya kampung, di kampung kita gang ini sudah beda dengan satu gang ini udah beda paham. Yang tinggal di komplek, baru-baru bikin komplek, itu orang-orangnya komplek juga. Ya, pasti begitu. Apalagi negara sebesar Indonesia. Bapak Ibu, Indonesia saya udah berkali-kali sampaikan, luasnya sama dengan Eropa. Eropa lebih dari 30 negara, kita hanya 1 negara. Ini hebat atau bukan? Tetangga senang nggak sama kita kalau kita hebat? Nggak senang, kecuali tetangganya mukmin. Ya, jadi jangan heran kalau banyak orang tidak senang dengan negeri. Ya, kita doakan yang membangun negeri ini, para pemimpin negeri, ulama-ulama yang mengisi nilai negeri ini, Allah jaga mereka. Dan untuk pengarang kitab ini Al-Imam Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati wa usulihi wa furu'ihi wa bisanadina ilaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya kenapa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, jadi beliau membuka bab ini dengan surat Ibrahim ayat 24-25. Silakan dilihat nanti di rumah ditandainya. Surat Ibrahim ayat 24-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Allah menjadikan kalimat yang thayyibah. Thayyibah bukan Bang Thayyib, tapi nama Bang Thayyib diambil dari ayat ini. Bang Thayyib itu artinya abang yang isi dalam dirinya la ilaha illallah. Jadi thayyibah itu artinya apa? Kalimat la ilaha dan semua turunannya. La ilaha illallah berarti di bawahnya Muhammad Rasulullah, berarti di bawahnya subhanallah, alhamdulillah. Itu turunan. Allah jadikan perumpamaan kalimat itu. Jadi kalimat itu di sisi Allah, di surga atau di alam rohani, dia ada bentuknya, ada visualisasi. Jadi Bapak Ibu ngomong apa aja itu jadi benda di alam lain. Nah, kalimat thayyibah la ilaha illallah dia menjadi satu pohon cahaya. Pohon ini asluha thabitun, akarnya tunggal menancap ke dalam bumi. Ya. Wa far'uha fis sama, dan dia bercabang, ada rantingnya, itu menjulang fis sama di langit. Kalau pohon dia akarnya akar serabut karena dia hanya hasil cangkok, tahan atau tidak, tapi berbuahnya cepat. Berbuahnya, paham nggak maksudnya? Orang yang naik sebelum kalimah ini nancap di dalam rohani, mau apapun, dalam politik, dalam dakwah, dalam urusan bisnis, dunia, pekerjaan, basic dia, soft skill-nya nggak kuat, nggak nancap di dalam. Apa yang terjadi? Akarnya nggak kuat, kena angin tumbang. Kena angin tumbang. Dihujat dikit, marah, ngambek, ya, stres. Orang yang paling banyak dihujat di alam semesta siapa? Lebih banyak lagi dihujat Rabbu Sayyidina Muhammad, Tuhannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allah. Allah dihujat tiap hari. Orang ngeluh tiap hari, nyalahin Allah padahal dia yang salah. Dia banyak makan karbo, lalu sakit gula, Allah yang disalahin. Ya, suka makan gazebo, berminyak-minyak, gorengan, lalu jantungnya bermasalah, lalu yang disalahkan, oh, kan saya sudah sholat, apa urusan sholat kamu dengan makan? Jadi Allah itu disalahkan tiap hari, dihujat tiap hari, maka orang-orang yang bersama Allah juga akan dihujat, disalahkan tiap hari. Maka banyak jamaah ngomong gini, saya dapat ijazah dari Ustadz, amalkan ini nanti hidupmu sukses. Saya udah amalin tapi gak ada apa-apanya. Baru ngamalin sehari 2 hari. Ya. Baru ngamalin sehari 2 hari. Mana ada orang bikin rumah sehari? Ya, ada gak? Bikin batunya aja berhari-hari. Itu baru rumah zahir. Gimana rumah batin? Orang gak sabar, ingin disebut punya rumah sebelum saatnya. Ya. Maka dibuat dari triplek, tapi nggak punya pondasi,
dicat bagus-bagus, kena angin, kena hujan, selesai. Tapi indah sebentar. Nasib rumah yang diperbaiki oleh program TV itu kan begitu ya. Jadi kalimatun thayyibah, puncak kalimat thayyibah la ilaha, lalu turunan-turunannya semua kalimat yang baik. Bahkan semua ajaran kebaikan disebut kalimat thayyibah. Jadi orang yang kuliah, yang nyantri, yang sekolah, yang diajarkan berdikari, yang diajarkan untuk mateng, untuk tidak manja, siapapun gurunya, itu disebut kalimat thayyibah. Disebut kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Jadi kalimat thayyibah ini puncaknya la ilaha illallah, tauhid, tapi cabang-cabangnya Bapak Ibu sekolah, Bapak Ibu belajar, nyantri, bahkan ada pesantren hidup. Pesantren hidup apa? Hidup kehidupan ini. Di hidup ini pesantren menurut saya. Kalau dulu kita hanya diajarkan kalau kamu dicaci, jangan balas mencaci. Ketika mengalami itu, gimana? Kalau kamu melihat saudaramu sedang sukses, jangan kemudian iri dengki. Nah, prakteknya sekarang. Maka siapapun yang punya syarjarah thayyibah, seperti guru-guru, kiai-kiai, motivator, trainer, muallim, mereka itu orang-orang yang menancapkan kalimat thayyibah di dalamnya. Kenapa ibu-ibu ini nggak mau diajarin suami? Suami gengsi dikasih tahu istri, karena memang posisinya bukan sebagai guru. Itu juga sebabnya kita geli baca status orang, tiba-tiba dia jadi motivator. Dia bukan motivator, tiba-tiba jadi coach, jadi lucu. Maka kalau kita di sosial media kita tidak di brand sebagai motivator, gak usah bergaya seperti motivator. Kalau sebagai asik-asikan, tulis yang asik-asik, posting yang asik-asik, gak usah kemudian menjadi ahli hikmah ya, tiba-tiba bijak-bijak sendiri, geli. Jadi kalimat thayyibah yang tidak muncul dari akar yang pas, orang melihatnya masa sih? Ya, paham? Disitulah muncul dalam ilmu pengetahuan hari ini disebut linearitas. Linear. Ilmu itu mesti linear. Nanya tasawuf bukan ke ahlinya, nanya hadis ke ahli fikih, nanya fikih ke ahli hadis, nanya bab fikih ke ahli tasawuf, nggak connect. Beruntung kalau si gurunya dia mengerti semua itu. Kalau enggak, nanya tasawuf, nanya bab maulid ke Ustadz Wahabi, ya bid'ah. Nanya Wahabi ke Ustadz Aswaja, singa Aswaja, perang. Padahal ayatnya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman bersaudara. Jadi gak bersaudara. Di dunia tasawuf terjadi. Ya, saudara-saudara kita sekarang di Aceh sudah hampir kafir mengkafirkan karena salah paham tentang qul huwallahu ahad. Karena ayat ini difahami oleh ahli tasawuf, tapi dinilai oleh bukan ahli tasawuf, yang dia bertasawuf cuma tabarukan. Tahu tabarukan? Ambil berkat doang. Orang tasawuf ngambil berkatnya nggak bisa, nyantri aja nggak bisa, pesantren kilat doang. Jadi tabarukan itu mirip-mirip pesantren kilat, nggak bisa disebut salik sufi. Orang begini nggak bisa dijadikan rujukan untuk
menyelesaikan suatu persoalan. Ya. Jadi konflik sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu, jadi apa yang disebut kalimah thayyibah? Ini definisi kalimah thayyibah. Semua kata-kata yang muncul dari kemurnian hati kepada Allah, itu disebut kalimah thayyibah. Ekspresi tertingginya la ilaha illallah. Ekspresi paling rendahnya membuang ranting dari jalan. Itu bagian dari kalimah tauhid. Bapak Ibu lihat sampah di Masjid At-Tin, diambil nggak sampah? Kalau enggak, berarti kalimah thayyibahnya belum. Atau sengaja buang. Ntar juga ada yang bersihin. Coba ini, kalau ada 200, 300, 400, 500 orang mikir yang sama, berarti sampah sudah numpuk 500 sampah hari. Betul nggak? Tapi jika ada 500 orang berpikir, oh ada sampah, ini Masjid At-Tin nggak ada sampah. Merbot kita nggak capek-capek banget. Emang jadi merbot enak. Capek loh Bapak Ibu. Ya. Walaupun saya nggak pernah jadi merbot ya. Tapi saya dulu sering buat pesantren kilat waktu masih MTSN, Sanawiyah, dan MAN ya. Dulu saya setiap kali akhir pekan itu ngajak anak SD malam muhasabah. Jadi tahajud, muhasabah, kerjaannya udah begitu dari itu. Maka sekarang kalau diajak muhasabah di At-Tin saya nggak mau, udah bosan. Ya, udah keseringan. Nggak tahu beberapa kali dari dulu. Ya sekarang lebih senangnya ngaji keilmuan. Nah, kita dulu setiap Sabtu Minggu habis muhasabah, sholat subuh, zikir pagi sore, ada namanya pasukan semut. Jadi semua yang di masjid kita bersihin, buat berbaris dari ujung sampai ujung, putar balik, ambil semua kotoran yang kamu lihat. Jadi setiap minggu kami buat acara, pengurusnya besok-besok nanya, kapan lagi ada acara? Marbotnya juga bilang, lagi dong lagi. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa kalimah thayyibah? Setiap kata yang muncul dari kemurnian hati kepada Allah, itu disebut kalimah thayyibah. Puncaknya apa? La ilaha illallah. Basicnya apa? Ya, membuang kotoran ranting dari khalayak, dari saudara kita. Maka serendah-rendah iman seseorang, dia tidak mau orang lain terganggu. Berarti seburuk-buruk iman seseorang, dia cuek aja orang terganggu. Ya. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Kalimat yang murni itu Allah visualkan seperti pohon yang subur. Pohon yang subur ini berakar tunggal sehingga keperluan air, makanan, gizi si pohon itu cukup. Jadi nutrisi pohon itu cukup. Oleh karenanya dia berbuah kullahi di setiap masa. Inilah bedanya. Dulu orang sulit mikirkan. Memang ada pohon berbuah sepanjang masa. Ada pohon tauhid, pohon kemurnian. Maka orang yang sudah bertauhid, kebaikan dia tidak berdasarkan mood. Dia bukan makhluk mudi. Dia baik kullahinin biizni rabbiha. Setiap saat, setiap detik dia baik. Tu'ti ukulaha, maka berbuahlah kalimah itu setiap masa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang ini
Orang-orang ini disebut dengan orang-orangnya Tuhan. Kalimah thayyibah tertinggi itu ada di Quran. Ahlul Quran disebut ahlullah wa khassatuh. Hadisnya sahih. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ashabul Quran, orang yang cinta Quran, baca Quran, ngaji Quran, hafal Quran. Nah, yang nggak hafal Quran, coba angkat tangan yang nggak hafal Quran. Yang nggak hafal Quran, angkat tangan. Masa kulhu nggak hafal? Kulhu kan Quran. Hafal tak? Kulhu. Lumayan. Ahli Quran disebut ahlullah, keluarga Allah. Saya sebut orang-orang Tuhan. Telinga kita nggak enak nih Ustaz nyebut kata Tuhan. Tuhan itu agama sebelah. Sebelum ada agama sebelah, imam di negeri ini, Syekh Abdul Rauf Singkel, Hamzah Fansuri, itu nyebut Allah itu Tuhan, bro. Itu 20 tahun, 30 tahun ngaji di Mekah, Madinah. Punya tafsir, terjemahan Al-Mustafid. Tafsir pertama yang bisa diakses hari ini dalam bahasa Melayu lama. Orang Pansur. Pansur itu sekarang di belah mana ya? Daerah-daerah Singkil, Aceh Selatan. Dulu ada satu pelabuhan di situ disebut Labuan Haji. Orang kalau mau haji dulu ke situ. Maka disebutlah negeri itu Serambi Mekah. Beliau karena masyhur, gurunya imam hebat di Madinah namanya Imam Kusyasi. Meninggal Imam Kusyasi, gurunya kedua yaitu Imam Al-Qurani. Itu master hebat, ahli Quran, ahli hadis, berkubur di Baqi. Saya kalau ke Madinah pasti kirim Fatihah untuk beliau-beliau itu. Karena silsilah zikir dan ilmu tauhid kita salah satunya ke beliau. Ya. Memegang 40 thariqah, Imam Kusyasi. Imam, Syekh, Ustaz. Kalau antum satu aja thariqahnya cukup. Kalau imam ini, Ustaz, Syekh, boleh lebih dari satu thariqah. Dia tahu metodologinya, dia tahu cara berthariqah tidak mencampur adukkan, karena talfiqul mazahib wa turuq makruh. Mencampur-campurkan tanpa ilmu makruh, bahkan terlarang. Tapi kalau tahu ilmunya enggak apa-apa. Ya. Nah, beliau menyebut kata Allah itu, Rabb itu Tuhan. Masa baru 4 tahun kuliah di Arab, pulang-pulang nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti bahasa Jawi, bahasa Melayu, terus bilang, Rob itu Rob aja. Nanti ibu-ibu kalau nyanyi ya Robi ganti ya Robi, Mas Robi. Jadi nggak enak dengernya. Artis-artis nyanyi ya Robi jadi ya Robi soal. Asal suara doang enak, makhrajul hurufnya bermasalah. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Jadi orang-orang yang sudah tertancap nur kalimatullah, kalimah thayyibah dalam dirinya, dia baik bukan berdasarkan mood, tapi memang dasarnya baik. Nih saya kasih tahu Bapak Ibu yang masih baik berdasarkan mood. Orang baik berdasarkan mood, perasaan-perasaan begitu, tanda kebaikan dalam dirinya belum paten. Dia baik berdasarkan kondisi. Orang begini, kalau Dajjal keluar pasti kafir. Pasti kafir. Karena Dajjal itu pintar sekali menghancurkan mood seseorang. Ini baru urusan politik, moodnya sudah jelek. Yang moodnya jelek, saya tidak sarankan mendengarkan berita-berita politik. Ya, mending dengerin pengajian yang baik. Pengajian nggak semuanya isinya pengajian.
Banyak pengajian isinya hujat-menghujat. Itu bukan kutul qulub. Itu bukan nutrisi kolbu. Itu racun kolbu. Sammul qulub. Itu racun kolbu. Maka betullah kata imam-imam kita terdahulu, fanzur amman ta'khuduna dinakum. Tidak semua ceramah mesti didengarkan. Perhatikan dari siapa engkau mengambil ilmu. Hari ini orang menganggap kalau dia bisa podcast, bisa buat konten di YouTube itu sudah hebat. Jadi disebut shock culture. Dulu nggak boleh ekspresi, sekarang bisa ekspresi kapanpun, buat channel sendiri. Biar naik, hujat orang yang bisa dihujat, omongin orang yang bisa diomongin. Hari ini seperti itu. Akhirnya asluha, akar tunggangnya tidak ada. Dia cuma berdasarkan serabut dan gabut. Mulut ini yang keluar dari otak orang atau otak ini? Yang keluar dari mulut ini isi kolbu kita atau kolbu orang lain? Kalau ingin cek kolbunya baik, dengerin apa? Isi katanya. Jika di dalamnya ada kalimat thayyibah, kata-kata yang harum, kata-kata yang baik, pasti keluarnya indah, walaupun dia pahit. Jadi dia pahit di dalam, keluarnya tetap manis. Itu yang disebut tidak berdasarkan, dia menurut kemurnian kolbu. Pahit di sini, tapi masih bisa senyum. Bisa nggak begitu? Insya ya. Nabi SAW dimasakin istrinya, ternyata kurang enak, Nabi tetap makan. Kalau nggak enak, belum berhenti, tapi tidak pernah ngomong enak. Kalau perlu piringnya pecah nggak? Atau ngomong, kamu nih nggak pernah bisa masak. Padahal udah masakin 10 tahun, udah masakin 20 tahun, cuma karena keasinan ngomong begitu. Itu banci. Nabi SAW mengatakan, perempuan yang belum sempurna makom rohaninya, kemurnian tauhidnya, ciri-cirinya apa? Jika suaminya yang sudah baik menafkahi dia sekian tahun tidak mampu mewujudkan kemauan dia satu hari, si perempuan ngomong ini, kamu tidak pernah menafkahiku dengan baik. Laki-laki kalau banci begitu juga ngomongnya, kamu nih gak pernah dengerin aku. Padahal selama ini siapa juga yang dengerin kita. Jadi ada perempuan yang jiwanya belum matang, laki-laki yang mungkin kelaminnya salah barangkali. Ngomongnya begitu. Ya. Dan coba lihat orang-orang sekarang shock culture. Semua orang bisa ngomong di YouTube. Semua orang bisa bicara di TikTok. Dan banyak kalimat-kalimat seperti itu. Kayak orang gak pernah baik. Ada orang salah dikit, ya, dipersalahkan sebanyak-banyaknya, dia lupa kebaikan orang. Dan yang paling lucu, murid belajar kepada kiai, lalu murid jadi jurinya kiai. Saya suka dengan ilmunya dia, kecuali bab ini. Oh, berarti dia lebih pintar dari guru. Tidak mengeluarkan kata-kata itu, berarti kalimat tauhidnya sudah nanti. Paham maksudnya? Ya, paham maksudnya? Ya. Kita doa kepada Allah, sudah minta ini, minta itu, belum dikasih. Dan tidak ada keluhan di hati. Itu kalimat tauhidnya sudah nanti. Qala Sayyidina Abdullah bin Abbas wa ghayruhu kalimatut thayyibah, al-kalimatut thayyibah hiya la ilaha illallah. Kalimat thayyibah itu puncaknya membaca la ilaha, hakikat la ilaha illallah. Hadis pertama, ternyata baru satu ayat. Belum masuk ke hadis. Ini sudah jam berapa nih? Jam 8 lewat 1 jam. An Sayyidina Abi Hurairah
dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku bertanya, wahai baginda Rasulullah, "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang paling berbahagia, paling senang, paling happy dengan syafaat engkau pada hari kiamat? Nama kita masuk nggak? Kita cek dulu ya. Ini kan nama yang dikasih orang tua. Kalau orang rajin sholawat, maka Rasulullah pun kasih dia nama. Minimal namanya pencinta sholawat. Ya, grup pencinta itu nama juga. Tapi di sini jawabannya agak panjang ya. Apa kata Nabi SAW? Laqad zanantu ya Abu Hurairah. Aku kira dan perkiraanku benar wahai Abu Hurairah. Allah yas'alani an hadzal hadis. Pertanyaan ini tidak akan ditanyakan ahadun oleh seorang pun sampai engkau bertanya. Maka yang pertama kali nanya ini siapa? Jadi Abu Hurairah ini cerdasnya. Beliau bertanya tidak hanya tentang pahala la ilaha illallah, tapi target beliau satu. Orang yang paling diperhatikan Nabi nanti di akhirat siapa? Lamma ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Dan aku melihat engkau memang suka kepada hadis. Abu Hurairah ini Bapak Ibu dibenci di kalangan Syiah Rafidhah dan di kalangan Islam liberal. Dan di kalangan beberapa ustadz-ustadz yang terpengaruh. Yang dari kampungnya Pak Mehmet, bukan Indramayu baru meninggal, Buya Syakur sempat terjebak itu. Beliau sempat membicarakan hal yang negatif tentang Abu Hurairah. Ya, kita berbaik sangka semoga beliau itu murni intelektual, bukan sebagai suatu hal yang sifatnya spiritual. Dan kita doakan almarhum Allah ampuni zallat tergelincirnya kalam-kalam beliau. Karena manfaat kalam-kalam beliau lebih banyak daripada kata-kata yang negatif itu. Ya, dan saya tidak sepakat dengan orang mengatakan beliau ini murtad. Yang mengatakan beliau ini murtad itu salah paham. Kurang mengerti tentang kalamnya beliau apa. Gak mengerti maksudnya. Beliau itu gak pernah bilang Islam tidak sempurna. Bukan. Islamnya Rasulullah sempurna. Islamnya ente gak sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan Islam sebagai agama. Agama engkau, wahai Muhammad. Kita berislam kan belum sempurna. Maksud beliau begitu, cuma digiring. Islam belum sempurna. Lalu ada ustadz-ustadz yang juga ustadz ini yang menyesat-nyesatkan ulama-ulama kita di Sumatera, di Jawa. Ini juga yang dijadikan rujukan ya, untuk mengkafirkan kiai kita. Nauzubillah min. Jadi saya mulai khawatir Bapak Ibu, nanti perangnya tidak hanya Aswaja lawan Wahabi. Ini kekhawatiran saya. Nanti Ustadz Ahlu Sunnah, kiai-kiai Ahlu Sunnah, Aswaja, Sunni, bentrok dengan Sunni, saling sesat, menyesatkan, kafir, mengkafirkan. Nah ini sudah mulai. Ini sudah, nauzubillah min. Nah, nanti jamaah jangan ikut-ikutan. Orang nggak ngerti juga kok ikut-ikutan. Jadi Abu Hurairah, kalau beliau ini kita bully, kita persalahkan, dan kita tidak mengikuti ungkapan ahli hadis tentang Abu Hurairah, ada 5.000 hadis hilang, dibuang. 5.000 hadis itu mencakup akidah, ibadah, dan tasawuf. 5.000 hadis itu sedikit atau banyak? Udah pernah baca hadis 5.000 belum? Sama guru saya Kiai Mustafa Yaqub, ngajinya cuma ngaji 40 hadis kan, khatam ya. Dulu 40 hadisnya gak khatam, gimana 5.000? Ini Abu Hurairah mau dibully,
berarti kita membuang 5.000 hadis. Bayangkan, ini yang nggak dipikirkan banyak orang. Jawaban beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, as'adun nas, orang yang paling berbahagia, paling sukses, mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, man qala, yang dia sampai kepada hakikat la ilaha illallah. Kenapa saya terjemahkan man qala la ilaha illallah, sampai kepada hakikat la ilaha illallah? Karena di ujung hadisnya ada kalimat min qalbihi au nafsihi. Dia mengatakan la ilaha illallah bukan dari lisannya, tapi dari dalam. Min qalbi, dari dalam qalbunya. Au nafsihi, atau dari dalam jiwanya. Apa beda qalbu dan jiwa? Jiwa itu berkait dengan nilai spiritual, tapi dia mengarahkan ke dunia. Kalau qalbu spiritual, dia mengarah ke akhirat. Lebih tinggi baca la ilaha dengan qalbu daripada baca dengan jiwa. Ilmu-ilmu hari ini, cakra, aura, itu lebih kepada jiwa. Ya. Jadi misalnya diam lalu melihat ada pancaran warna, itu warna cakra, warna aura. Atau ada yang nyebut prana, atau apalah itu istilah-istilah mereka. Ya. Kalau dalam tarekat disebut titik latifah, lalu mempunyai warna. Itu warna dari jiwa, bukan warna dari qalbu. Jadi betul, masing-masing kita ini ada warna. Dan itu ada ayatnya. Surat Ar-Rum, mulai dari ayat 21 sampai 20 berapa itu? 27, 28, 29, dan Allah menyebutkan tentang salah satu tanda kebesaran Allah, warna-warna beragam. Tidak hanya warna kulit, tapi juga warna jiwa. Warna jiwa, ya. Terlepas dari jiwanya atau qalbunya, yang paling penting dia mempunyai hakikat la ilaha illallah. Apa makna la ilaha? Ilah, apa arti ilah? Tuhan yang disembah. Apa bedanya ilah dengan Rabb? Jadi ilah, Tuhan yang sifatnya disembah. Sedangkan Rabb, qul a'udzu bi rabbin nas, aku berlindung dengan Rabb-nya manusia, pencipta. Maka Rabb diartikan Tuhan yang bersifat pencipta. Itu bedanya. Malik yaumiddin, malikin nas, malik, raja, penguasa. Maka malik artinya Tuhan yang bersifat menguasai. Terjemahannya semuanya Tuhan. Ya? Nah, la ilaha itu puncak dari pemahaman kita bertuhan. La ilaha illallah, tiada yang berhak disembah. Tapi ingat, kata sembah dalam bahasa Indonesia dan Melayu atau bahasa Jawa itu masih belum mewakili kata sembah dalam bahasa Arab. Sujud sembahku, aku sampaikan kepada Tuhan, kata orang Melayu. Sembah di situ artinya penghormatan. Inilah maksud saya ketika dulu ada orang menyembah Nabi Isa, yang mereka lihat adalah nama dan sifat Allah, bukan menyembah ubudiyah, tapi sembah yang berarti hormat. Itulah sembah sujudnya malaikat, bukan menyembah dalam artian ibadah.
Tapi sembah dalam artian ihtiram, menghormati. Kan ada yang mengatakan saya murtad juga kan? Itu saya ingat saya kajian dengan Raffi Ahmad, Sultan Al-Andarawiyah. Jadi kata sembah, saya, mohon maaf ini bukan sukuisme, saya orang Minangkabau, orang Padang. Orang Padang tuh nggak mau disebut Padang, orang Padang maunya disebut orang Minangkabau. Ya. Tapi karena masakan Padang sudah viral, ya, begitulah. Ya. Di Tanah Abang bukan orang Padang, dia orang Payakumbuh, dia orang Bukit Tinggi, ngakunya orang karena sudah sebutan. Hatta presiden pun nyebut orang Minang itu orang Padang karena sudah menjadi bahasa. Nah, dalam bahasa kami itu Melayu lama masih kami pakai, Melayu Minangkabau yang lama sekali. Yang sekarang orang Melayu pun sudah nggak pakai bahasa itu. Ya. Jadi kalau lagi ada rapat-rapat ketua-ketua suku, datuk-datuk, itu si datuk ngomongnya datuk ini Bapak Ibu cuma tersesat di Jakarta dia. Nyasar dia. Ngomong gitu, sembah kami gimana? Gitu ya. Sembah kami sampaikan kepada Tuhan. Gitu. Sembah. Malaikat sujud kepada Nabi Adam itu menyembah atau menghormati. Menyembah ibadah atau menyembah menghormati. Ya. Tari persembahan, apakah itu tari ibadah? Paham? Jadi jangan gampang memurtad-murtadkan orang, nggak ngerti nanya. Nggak ngerti nanya. Jadi la ilaha. Apa makna ilah yang kedua? Tadi apa? Tuhan yang disembah, yang kita beribadah kepadanya. Yang kedua, al-ilah bermakna yang berhak dicintai. Ya, yang berhak, bahasa Arab dicintai itu mahbub, tapi semua yang mahbub yang dicintai itu dituju, dimaksudkan. Maka ada kalimat la maqsuda bihaqqin illallah. Kalau tahlilan afdhalu dzikri la ilaha illallah, mawjuda la maqsuda terjemahan Indonesianya tiada yang kami tuju kecuali 7 bahasa Melayu lama. Coba tanya sama orang Palembang lama, Jambi lama, Riau lama, orang Minangkabau lama, Bengkulu lama. 7 itu artinya cinta. Saya dulu kalau cinta dengan seseorang saya ngomong gini, ketujuh udah awal. 7 perhatian kita tertuju kepadanya. Itu bahasa lama. Cuma terjemahan kitab tidak di-upgrade, padahal makhluknya sudah berkembang. Bahasanya sudah berubah. Tapi ini sudah beruntung orang Indonesia, bahasa Melayunya sudah modern. Nah, sahabat-sahabat kita di Malaysia masih agak pelan perkembangannya. Lambat sekali. Kenapa? Tergantikan oleh bahasa Inggris. Akhirnya hari ini anak-anak muda Malaysia ketika berbicara Melayu, Inggrisnya campur. Jadi struktur Melayunya sudah nggak murni. Ya, sudah nggak murni. Di Indonesia, alhamdulillah ahli-ahli bahasa ini berkembang terus, semakin mudah subjek, predikat, objek. Kalau mereka bisa Melayu, ribet. Nerjemahnya ribet. Ya, saya buka bukunya Chapter of Asingkili, saya harus pindahin dulu, buka kamus dulu. Jadi kamus Indonesia modernnya ditaruh, jadi orang lama dulu. Untung saya dulu pernah 5 tahun bergaul dengan orang-orang tua. Jadi umur saya waktu itu masih 15 tahun, gaulnya sama orang 70 tahun. Wah nggak tuh?
Jadi awal mereka ngomong nggak ngerti, mereka ngomong apa? Ternyata strukturnya struktur Melayu lama. Ya. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, yang dituju la maksuda itu maksudnya tiada yang betul-betul dicintai kecuali hanya Allah. Kalau jatuh cinta dengan seseorang, kepikiran terus nggak? Bener. Pak Mehmet pernah jatuh cinta kan? Berapa kali? Berkali-kali. Cinta ini juga ada yang cinta berdasarkan akal kita senang sama orang cerdas. Ada yang berdasarkan dompet, senang sama orang kaya. Ada yang berdasarkan keindahan wajah, maka kita cinta dengan orang yang cantik. Duduk sama orang cantik ketus, mau nggak? Sama orang gagah belagu, sama orang cantik oon, sama orang gagah tapi gemulai, mau nggak? Ya nggak mau, ya. Jadi langsung mundur 1000 langkah. Jadi kita ini sebenarnya tidak mencintai orang kecuali dengan nilai spiritual. Benar kan? Pasti nilai spiritual. Maka la ilaha, tiada yang aku benar cintai dari lubuk dalam hatiku. Itu maksudnya. Illallah, kecuali, makanya ayat hadisnya menyebutkan kolbu dan jiwa. Untuk mendapatkan kemurnian tauhid ini, mesti latihan zikir kolbu dan zikir jiwa. Zikir kolbu dan zikir jiwa. Sekarang masyarakat disuruh zikir tapi tidak diajarkan teknik berzikir. Itu kelemahannya. Pedang dikasih tapi nggak di-training. Baju renang dikasih tapi teknik renangnya nggak dikasih. Akhirnya masuk ke dalam kolam renang kayak batu, tenggelam. Inilah yang terjadi pada orang yang belajar tauhid tapi kemudian, ya itu yang parahnya. Ada yang nggak parah tapi hambar. Dia ngaji tauhid lalu hambar. Lalu dia ngomong, biasa aja la ilaha illallah, gak ada rasa. Gak ada rasa. Maka orang ini akan mencari agama selain Islam. Rasa zikir kalimat Allah itu lezatnya bukan main, Bapak Ibu. Baca la ilaha itu lezatnya bukan main. Mohon maaf, lebih lezat dari malam pertama, Pak. Serius. Lebih lezat daripada orang baru jatuh cinta. Kenapa? Dia sedang jatuh cinta kepada yang maha cinta. Jadi la ilaha, aku jatuh cinta kepada Allah. Itu artinya. Nah, supaya cinta, mungkinkah Bapak Ibu saudara-saudari jatuh cinta kepada orang yang tidak dikenal? Oleh karenanya, kemurnian kalimat tauhid itu berdasarkan sejauh mana kenal kepada zat Allah yang Maha Esa. Sedalam apa cinta kita kepada Allah, sedalam apa kita kenal kepada Allah. Paham? Ya? Kalau kita cinta sama pasangan, sabar gak dia? Bersyukur gak ada dia? Maka kita terhadap pasangan itu, kalau dia lagi baik, kita syukur, alhamdulillah. Kalau dia lagi kurang baik, kita bersabar. Namanya udah cinta. Benar nggak? Emang begitu orang kalau cinta. Itu ke makhluk. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah, aku benar-benar cinta kepada Allah. Jika dia lagi senang, dia betul-betul berterima kasih kepada Allah.
Jika dia kurang senang, dia betul-betul bersabar kepada Allah. Kalau ini sudah full, namanya ridho. Ridho kalau sudah full, namanya ikhlas. Ridho itu sama rasanya dapat nasib buruk dan pahit itu di kolbunya sama. Kita berpasangan, kita punya saudara, kita punya orang tua kita udah uzur, emang dia berhenti dari orang tua kita? Berhenti nggak? Kita punya saudara, kalau minjam nggak balik-balik, berhenti nggak ente bersaudara sama dia? Kan nggak begitu. Sama saudara jangan pakai transaksi dengan teman bisnis. Cuma udah tahu begitu, jangan dimanfaatin juga saudaranya. Jadi bagaimana cara supaya membaca la ilaha illallah itu langsung dari qalbu? Kenalilah Allah dengan qalbu. Qalbu itu selalu dipandang dengan kasih sayang Allah. Maka orang yang tidak dengan kasih sayang Allah tidak akan merasakan cinta kepada Allah. Maka qalbu jamaluhu wan nafs jalaluhu. Jadi di sini kalimatnya dua. Qalbu, nafs, jiwa. Qalbu itu keindahan kasih sayang Allah. Allah jatuhkan di situ. Allah tumpah ruahkan di situ. Kalau nggak masuk juga baru pakai ancaman. Jangan pakai ngancem dulu. Sekarang ngaji agama itu ancaman, nggak boleh. Ntar kalau ini masuk neraka, begitu terus. Itu nafsu jiwa. Jiwa itu dididiknya dengan ancaman, dididiknya dengan riyadhah, latihan mujahadah. Apa yang dimau jiwa nggak dikasih, itu nafs. Jiwa kita mau rehat nggak dikasih rehat. Jiwa kita mau buka handphone nggak dikasih buka handphone. Jiwa kita mau makan dikasih puasa. Jiwa kita mau tidur dibuatnya bangun. Itu namanya riyadhah. Karena jiwa itu mesti diuji. Yang diuji hanya jiwa. Qalbu tidak perlu diuji. Karena qalbu isinya kasih sayang Allah. Jadi al-ibtila ala-nafs la ala-al-qalb. Bala bencana itu yang mengeluh itu cuma jiwa. Qalbu tidak pernah mengeluh. Kenapa? Nah, nih, saya kalau sudah cinta sayang dengan pasangan, ya, lalu ketika duduk, dia mau duduk kaki saya, keinjek sama dia. Saya tendang nggak ya? Keluar nih karate nih Bapak. Begitu nggak? Terus gimana? Kalau kaki kita diinjak, kita peluk. Paham maksudnya? Jadi kalau dengan qalbu, kamusnya cuma dua. Rahman, Rahim. Kalau di surat At-Taubah, wabil mu'minina ra'ufur rahim. Ra'uf rahim. Kasih sayang. Itu qalbu. Ya. Jadi ada kawan saya bertanya, kalau dalam tarekat Bapak Ibu, orang gak diangkat jadi mursyid kecuali dia sudah sampai di taraf qalbu. Ada yang udah puluhan tahun gak diangkat-angkat jadi wakil talqin, jadi mursyid, jadi muqaddam, jadi khalifah syekh. Kenapa? Karena nafs jiwa dia masih dominan. Makanya beberapa mursyid meninggal tidak mengangkat seorang pengganti. Karena dia melihat nafs jiwanya, emosinya, egonya masih kuat. Dia zikir pakai egonya. Ini ciri-ciri antum kalau zikir pakai ego. Zikir nih la ilaha illallah, la ilaha illallah, kata Rasulullah dalam hadis qudsi dari Allah. Allah berfirman, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang masuk bentengku aman. Maka kalau ada orang ganggu, orang yang baca la ilaha illallah dengan ego jiwanya, terus ada yang ganggu dia, orang itu lalu celaka. Orang itu dapat musibah, bahkan mati. Apa kata dia? Tuh kan, coba-coba ganggu aneh.
Walat ente. Itu orang baca la ilaha illallah dengan nafs. Orang begini tidak layak menjadi mursyid. Walaupun umurnya tua, tapi jika ada anak muda, dia sudah tembus masuk ke dalam kolbu. Walaupun umurnya 18 tahun dapat ijazah mursyid dari guru. Itulah salah satu guru saya. Umur 18 tahun diangkat jadi mursyid. Sedangkan murid tua umur 81 tidak diangkat jadi mursyid. Jadi itu bukan masalah ente hebat, amalan ente banyak. Bukan masalah dia beramal 70.000 kali 7. Bukan. Maka zikir dengan qalbu la ilaha illallah, dengan penuh keindahan kasih sayang Allah, sekali ahli qalbu lebih mulia dari seumur hidup ahli nafs, orang yang egonya tinggi ini berzikir. Kebayang kualitas qalbunya ahli-ahli qalbu. Kebayang. Dan hari ini yang disebut qalbu oleh orang itu baru si jiwa. Baru jiwa, belum qalbu yang sebenarnya. Kenapa? Ada namanya latifah qalbiyah. Titik halus yang terhubung dengan qalbu itu bukan qalbu. Dibuatlah titik-titik halus dalam diri. Itu bukan qalbu, itu titik di dalam jiwa, ego. Dia berkait dengan qalbu, tapi itu bukan qalbu. Ya? Jadi yang belajar ilmu zikir di luar sana, jangan GR dulu, antum sudah belajar zikir qalbu, itu belum, itu baru muqaddimah masuk ke dalam qalbu. Insya Allah, rajin-rajin aja ngaji. Kalau dapat rezeki nanti kita ajak talqin di mana nanti. Ya, tapi bukan di sini. Talqinnya nggak di sini. Ya, talqinnya antum harus jemput. Di mana saya bilang datang. Ya. Nanti dibimbing oleh pakar-pakarnya, ahlinya. Nanti dibimbing zikir dari lidah masuk ke otak, dari otak masuk ke dalam dada, dari dada masuk ke dalam latifah qalbu, dari qalbu masuk ke dalam diri. Gitu. Pelan-pelan. Kalimah ini kalau udah masuk ke dalam qalbu, dia nggak mau keluar lagi. Maka mukmin sekali, mukmin selama-lamanya. Sekali saja dia menyaksikan kalimah Allah itu bergetar di qalbunya, selama-lamanya nurullah ada dalam diri. Itu maksud dari kalimat ini. Siapa saja yang baca la ilaha illallah khalisan, dengan penuh ketulusan dari dalam qalbunya, kalau nggak sanggup minimal egonya, jiwanya. Ya. Ada seorang syekh namanya Syekh Irsyad atau Rasyad atau Arsyad, dalam manuskrip begitu, bin Abdurrahman Al-Batuhampari, itu seorang ahli qiraat, ya, kakek guru kami jatuhnya. Beliau didatangi oleh seorang ahli ilmu namanya Syekh Sulaiman Rasuli. Kalau di NU ada banyak pendiri, salah satu yang paling besar pendirinya adalah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Di sana ada namanya Tarbiyah Islamiyah, pendirinya banyak, salah satunya Syekh Sulaiman Rasuli. Beliau ini lama ngaji di Mekah, tapi ngaji fikih. Setelah lama ngajar fikih, ngaji ilmu hukum, lama-lama beliau merasa hambar. Maka beliau ingat-ingat seniornya dulu di Mekah, namanya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdurrahman. Kedatanglah beliau ke sana, ingin belajar zikir qalbu. Karena orang ini alim, orang alim gengsi loh ngaji. Jadi hijabnya orang berilmu itu merasa berilmu, bukan ilmunya. Diingat Bapak Ibu, ilmu itu sebenarnya jalan menuju Allah. Orang berilmu, dia dengan Allah sedekat sifat dengan zat. Karena ilmu itu sifat Allah.
Sifat Allah dengan zat Allah dekat nggak? Ya nggak bisa misah. Tiada sifat kecuali dengan zat. Tapi kapan orang berilmu, kiai, ulama, santri, intelektual, dia terhalang kepada Allah kalau dia merasa berilmu. Ber dalam bahasa Arab berarti merasa memiliki. Belajar bahasa Indonesia kan? Merasa berilmu. Padahal di Quran, yarfa'illahu walladzina amanu walladzina utul ilma. Allah angkat derajat orang beriman dan yang diberi ilmu, bukan yang berilmu. Maka terjemahannya keliru. Cek nanti di buku terjemahan Quran kita apa? Berilmu atau diberi ilmu? Utul ilma, diberi, bukan berilmu. Paham? Maka orang yang diberi ilmu pasti dia punya adab, dia tahu diri. Ilmu ini hanya dipinjamkan Allah. Suatu saat dia ambil kembali. Kalau ilmunya sudah masuk ke dalam qalbu, jika diambil kembali, berarti yang diberi ilmu juga ikut pulang, namanya kematian. Beruntunglah ahli ilmu, orang yang diberi ilmu, maka disebut ahli ilmu. Ahli bahasa Arab artinya keluarga. Keluarga rumpun ilmu. Nggak disebut juga orang berilmu sebenarnya. Nah, orang-orang ini dia berilmu, ilmu itu dengan qalbunya, maka dia pandang ini ilmu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiadalah disebut orang berilmu jika dia tidak memandang siapa yang memberi ilmunya. Ya. Kalau orang sudah sadar yang ngasih ilmu itu Allah, bukan kitab, bukan Google, bukan YouTube. Allah itu perlu pakai pulsa. Cuma antum kalau belum punya kartunya harus pakai wifi. Wifi itu mursyid. Paham? Maka kalau belum bisa sendiri nangkap sinyalnya, carilah mursyid-mursyid yang dia punya wifi-nya kuat. Syukur-syukur dapat. Telkomsel itu namanya apa sebutannya? Provider tua itu. Jadi ada yang sifatnya wifi, ini mursyid-mursyid kecil, guru-guru ngaji. Ada yang wali-wali poros, itu wali-wali provider. Paham maksudnya? Ini ilustrasi aja. Kalau belum punya, cari wifi. Beli wifi-nya. Haram tuh. Udah beres, saya nggak 2 jam, biasa 2 jam. Buru-buru ya. Hampir lupa Bapak Ibu, lupa. Mohon maaf. Kesempatan minum. Jadi la ilaha illallah ada 2 thariqah, 2 tarekat, 2 jalan, 2 metode. Satu metode qalbu. Syekh Sulaiman Rasuli yang saya ceritakan tadi, ketika dia zikir, dia sudah taruh rasa pintarnya, sok berilmunya sudah tidak ada. Maka orang alim ini tidak merasa dirinya alim, maka dia nggak berhenti belajar. Jadi orang alim, kiai, ustadz kalau nggak punya guru, nggak punya mursyid, bisa nanti songong sendiri, jumawa, merasa pinter, merasa dirinya berilmu. Akhirnya kalau muncul murid syekh yang baru, dia iri dan dengki. Walhasil ditalkinkan zikir la ilaha illallah kepada syekh ini. Zikirnya bergetar sampai ke dalam qalbu.
maka dia mengalami satu anugerah, getaran kolbu yang bergetar sampai ke otaknya, ke semua tangan dan tubuhnya. Pingsanlah ini syekh. Baru bangun esok hari. Besok langsung diijazahkan gitu. Kenapa? Karena zikirnya langsung dengan kolbunya. Ada orang cuma semalam jadi mursyid. Ada orang yang sudah 1000 malam gak jadi-jadi. Nah, maka jangan cari kemursidan. Emang mursyid pasti masuk surga? Belum tentu juga. Yang pasti masuk surga ini yang baca la ilaha min qalbihi, dengan kolbunya. Kolbu itu dipandang oleh Allah di dunia dan di akhirat. Maka orang yang baca la ilaha dengan kolbunya, inilah dapat izin memandang Allah di surga Firdaus. Kalau membaca zikir la ilaha Allah dengan jiwa, dia hanya dapat surga syahwat. Maka al-jannah jannatan, ada 2 surga, jannatus syahwat, jannatul na'im, yang kedua jannatul ma'arif. Surga syahwat, makan kawin, makan kawin, makan kawin, 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 kawin. Mohon maaf, isinya begitu aja nanti. Itu surga nafsiyah. Boleh disebut 2 surga, jannah qalbiyah, surga ma'rifat, jannah nafsiyah, surga syahwat. Inilah yang dicari, wahai orang-orang yang ingin menghancurkan negeri ini dengan bom. Katanya ingin mendapatkan bidadari 72, ya akhi, kalau cuma 72, ente jajan aja di sini. Ya, nggak usah nunggu di surga. Hari ini di mana? 3 orang, besok 3 orang, 30 hari selesai. Tidak perlu nunggu di surga. Surga itu dibuat Allah bukan untuk selangkangan, bukan untuk nikmat syahwat mani, bukan. Surga itu diciptakan Allah supaya orang itu rindu kepada yang punya surga. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu orang-orang ya di akhirat sana wajahnya berseri-seri. Dia berharap bertemu sang kekasih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah ketemu Nabi Muhammad SAW, pasti ketemu yang mencintai Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah Ta'ala. Maka semua ilmu ma'rifat yang tidak melalui pintu Sayyidina Muhammad SAW, itu ma'rifat syaitan, ma'rifat batin. Hari ini saya banyak melihat orang-orang buat kajian, kita tidak ikut Muhammad, langsung kepada Allah. Orang ini sesat dan menyesatkan. Ya, hakikatnya hanya Allah. Bagaimana engkau kenal Allah? Bahkan engkau menyebut nama Allah itu berkat Nabi Muhammad SAW. Kok berani melupakan Nabi Muhammad SAW? Mau nggak punya jasa dilupain orang? Nabi Muhammad SAW sudah biasa dilupain orang. Tapi adab kita selalu ingat jasa beliau. Ini banyak ingat, banyak kajian ma'rifat, kajian thariqat hari ini. Mereka menghilangkan porsi pintu Sayyidina Muhammad SAW. Wa aqul dzalika dhalalun mudillun, ya, dhallun mudillun, itu sesat menyesatkan. Ini bukan sesat ilmu akidah, ini sesat ilmu rohani. Sesat di sini bukan berarti orang kafir, tidak, tapi dia nggak akan ketemu jalan yang sebenarnya. Mungkin secara syariat dia ngomong begitu, oke. Tapi secara ilmu rohani ngomong begitu batal. Itu juga sebabnya kenapa orang yang mengatakan aku Allah, dalam diriku Allah, itu orang tidak punya adab dengan Rasulullah SAW. Ya, untuk apa lagi sholat? Sang aku, sang dia sudah ada di dalam diriku. Dia ngomong gitu kan? Nah, orang-orang begini nggak punya adab dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW makomnya paling tinggi, nggak pernah ngomong. Termasuk orang yang mengatakan Muhammad itu Allah, itu tidak benar. Ya. Itu keliru. Nggak punya adab.
Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan dirinya Allah, walaupun secara hakikat ada penjelasannya. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah dapat 1-2 ayat, 1 hadis. Lumayan ya. Dan dapat makna la ilaha, tiada yang berhak disembah, diibadahi, yang berhak dicinta. Berarti dapat 2 makna. Maka mulailah cintai Allah dengan cara mulai kenali jasa-jasa dalam diri kita. Nanti rasa cinta itu akan bertambah. Ya, jangan ngeluh. Yang kita keluhkan salah kita sendiri. Ya, hari ini ada yang sakit perut, itu salah Allah atau karena salah baca makan malam tadi? Terus kenapa Allah yang disalahin? Nah, kita sering menyalahkan Allah. Saya sudah berdoa supaya sembuh. Loh, kamu berapa tahun ini ngapain? Tidak benar. Penyakit sembuh dengan doa yang tidak punya adab. Doanya harus beradab. Ya, Ustaz, kelas sudah jam berapa? Ini sengaja nggak ada jam lagi. 15 menit aja dong. 15 menit aja. Paling lama. Langsung pertanyaan ya. Assalamualaikum. Saya pernah dengar karena saya orang awam banget. Nabi itu waktu dia datang ke rumahnya, saya cari Allah. Saya Allah. Saya cari Nabi itu saya Allah. Ya, saya berulang-ulang dengan Dari siapa, Bu? Ya. Dengar dari siapa? Sebetulnya Ustaz. Oke. Ya. Satu. Terus yang kedua, mohon maaf kalau saya sebut, saya sering mengingat. Yang kedua dari Ustaz Nabi Muhammad. Kalau kita yang ngomong pada Muhammad, ya dia nanti langsung dia berdoa ada. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Ini belakang satu lagi, langsung aja, langsung. Yang kencang suaranya. Assalamualaikum. Nyampe. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Di sini yang saya mau tanyakan, kebetulan saya orang tua dengan anak berdua. Oke. Nah, di sini saya Berapa? 45? 25. Dia dengan anak berdua itu berarti Apa itu? kembali Apa? kembali dunia. Melalui dosis problem Oke. dia dan wajahnya hampir sama di seluruh dunia. Nah, yang ini saya tanyakan dari selaku orang tua, bagaimana cara kita mendidik anak kita yang kebutuhan mengenai agama. Sedangkan dia tidak bisa bicara, dia hanya bisa menyampaikan bahasa isyarat. Tapi kita, jadi kalau kebutuhan kami kuat, itu kuat. Cuman dia tidak tahu bagaimana mengajarkan saya kebutuhan apa. Saya antar.
Jadi begitu saya sholat, ikut sholat juga. Jadi apapun yang saya lakukan, ini ikut lakukan juga. Tapi untuk sejauh ini untuk menerima pelajaran, kami kayak kita aman kalau kok dia tidak bisa. Oke. Karena hukum yang baik satu mengajarkan pada Baik. Ya. yang kedua, kalau kita terlibat, terkadang kita benar-benar konek. Tapi kadang-kadang Oke. Gimana caranya? ya bagaimana cara kita memperbaiki. Oke. Baik. Saya juga baca tapi terkadang ini tidak ada. Ya. Baik. Baik. Ya, dua dulu ya. Duanya nggak tahu nih waktunya cuma 15 menit. Udah habis dalam pertanyaan 5 menit. Pertama, pertanyaan yang bagus itu kritis. Ya. Apa maksudnya ketika ada orang mencari Nabi Khidir gitu ya, terus Nabi Khidir bilang yang pertama saya tidak mendapatkan riwayat ini secara sahih, tapi ini berkembang secara private di kalangan ahli-ahli spiritual. Ya. Tapi secara riwayat ahli hadis ini tidak ditemukan. Tapi itu ada dalam kisah-kisah spiritual ahli-ahli rohani. Mengenai Nabi Khidir, Bapak Ibu, sebagian besar ahli hadis, kata Syekh Yasin Al-Fadani, ahli hadis di Mekah, beliau ini ada dan masih hidup. Ya. Ada dan masih hidup. Hampir setiap ulama kita ketemu, termasuk ulama ibu yang di depan. Namun ada yang hakikinya, ada yang pancaran. Terus yang kedua, Nabi Khidir itu ajaran pokoknya adalah tauhid. Ajaran pokoknya adalah tauhid. Ini juga yang dia berbagi dengan Sayyidina Musa. Yang diajarkan ke Sayyidina Musa itu. Karena orang kalau bertauhid, walaupun zahirnya terlihat aneh, sebenarnya itu tidak. Nah, bagaimana kok ada Nabi Khidir atau wali ketika ditanya, lalu dia jawab, aku Allah. Jika orang ini yang menjawab guru Syekh Abdul Rauf Singkeli tadi, Al-Jawi Al-Fansuri, yang 20 tahun di Madinah, guru dia namanya Syekh Ibrahim Al-Qurani, ahli hadis, ahli akidah, mursyid tariqat, 40 tariqat. Beliau menjawab. Ya, apa jawaban beliau? Dalam syarah Tuhfahul Salah, judul kitabnya saya ingat saya Ithafud Daqiq. Ya. Bukunya silakan cari, Wahdatul Wujud, menyoal Wahdatul Wujud, yang ditulis guru saya di kampus dulu, Profesor Oman Fathur Rahman. Jadi bukunya sudah di-Indonesiakan. Ibu cari ya, sudah ada online-nya itu. Profesor Oman Fathur Rahman, ya, beliau profesor di UIN dan juga ngajar di pesantren Al-Habibiyah Depok. Ya. Dulu saya belajar manuskrip kepada beliau, semoga Allah memberkahi hayat beliau. Nah, salah satu yang beliau kaji waktu dia S2 di UI, ya, tentang orang berkata aku Allah. Itu gimana hukumnya? Ternyata inilah hebat spiritual ulama-ulama Nusantara sedari dulu. Jadi ada surat dikirim dari negeri kita, dari Aceh, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumbawa, dari mana-mana, sampai ke Mekah Madinah. Salah satunya sampai kepada Syekh Abdul Rauf. Apa pertanyaannya? Wahai Tuan Syekh, apa pandangan akidah Ahlussunnah mengenai orang yang berkata wujuduna wujud kami ini wujudnya Allah,
Tiadalah aku kecuali akunya Allah. Ini hukum orang begini gimana? Anallah, akulah Allah. Itu hukum orang statusnya apa? Yang nanya orang kita, yang jawab siapa? Ulama di Madinah. Penasaran kan jawabannya? Mau dijawab sekarang ya? Itu buku setebal ini. Ibu mau baca sempat nggak itu? Kayaknya sok sibuk semua. Sibuk buka handphone. Apa jawaban beliau? 2. Yang mengatakan ini 2 jenis orang. 1, al-muhaqqiqun, ahli hakikat, yang memang rohaninya sampai ke sana. Dia faham apa yang dia katakan. Yang kedua, az-zanadiqah, orang-orang zindik berperilaku berjubah tasawuf tarekat, tasawuf kan, berjubah ilmu-ilmu ma'rifat. Padahal dia orang-orang zindik. Zindik ini sesat, fasik. Jadi 2. Kalau ahli hakikat, dia menyaksikan dirinya lenyap, tiadalah dirinya, yang ada hanya yang mengadakan dirinya, yaitu Allah Subhanahu. Maka ketika hal itu datang dan dia mengatakan wujuduna, wujud kami tiada, yang ada hanya wujud Allah. Wujuduna, wujudullah, wujud kami fana, yang bakok hanya wujud Allah. Orang ini ahli hakikat, ahli sunnah, dan mereka wali Allah. Ini jawaban beliau. Tapi ada yang enggak, cuma ngaji-ngaji dengar bupi, dengar di YouTube, ada orang buka kajian ma'rifah. Tiadalah diri kecuali yang terdiri. Tiadalah aku sang insan kecuali hakikat insan. Hakikat insan adalah ujung-ujungnya di dalam diri ini ada Muhammad. Rasul masih ada namanya Muhammad. Bukan Muhammad yang berkubur di Madinah itu, tapi Muhammad yang ada dalam diri ini. Maka ini, wujud ini adalah wujud Allah. Nah, orang-orang begini ngajinya di pakai telinga, yang main cuma otak. Dia nggak pakai zauq rohani. Orang begini rata-rata kesombongan spiritualnya tinggi. Jadi ngaji ma'rifat tambah sombong. Ini contoh, ini akibatnya. Nanti coba cek. Nanti ada orang-orang itu sombong. Tapi kalau yang pertama enggak. Apa yang disombongkan? Wujud kami tiada. Yang ada hanya wujud Allah. Beda toh? Nah, yang kedua itu lain yang dia rasa, lain yang dia kata. Ini yang dikatakan Imam Surawardi, hati-hati orang bicara ma'rifat cuma karena dengar-dengar orang, cuma karena menghafalkan lembaran-lembaran tulisan-tulisan lama dari gurunya, dia tidak betul-betul masuk ke alam. Nah, orang seperti ini hukumnya zindik, tidak boleh mewalikan mereka dan tidak boleh memaafkan mereka dalam hukum syariat. Kena di dalam hukum syariat. Itu sebabnya saya jadi faham Sunan Kalijaga kenapa mesti membereskan sesi Jenar. Bukan sesi Jenarnya yang diberesin, tapi isu tentang sesi Jenarnya yang diberesin. Ya, isunya. Maka di Serat Centi sehat saya itu disebut bahwa yang dipancung itu, yang dieksklusi itu bukan sesi Jenar, tapi sosok yang bukan sesi Jenar yang ditaruh. Karena Sunan Kalijaga faham sesi Jenar ini ahli hakikat, cuma isunya nggak beres. Ada orang yang menisbatkan, mengaku-ngaku dirinya pengikut sesi Jenar dan mengklaim itu adalah sesi Jenar, pada mereka zindik. Itu, ini yang saya dapat versi guru-guru kami. Ya. Tapi tetap saja, secara ilmu hakikat, walaupun yang dialami kelompok pertama, nah, ini pandangan Syekh Qurani, sekarang pandangan Al-Fakir saya, hamba Allah yang bernama Ar-Razi Hashim. Ya. Meskipun secara hakikat, yang wujud benar-benar wujud itu hanya Allah. Betul?
Tapi secara adab Sayyidina Muhammad SAW tidak elok mengatakan wujud kami wujud Allah. Maka al-aula lebih utama tidak mengatakan kecuali di luar kesadaran. Paham maksudnya? Kalau kelompok pertama itu dia sadar dan dia mengatakan itu, tapi dia ada rasa, bukan lagi sedang ekstase, ya, kita maafkan. Tapi al-aula, adab yang paling tinggi, adab Sayyidina Muhammad SAW. Kecuali makom ente lebih tinggi dari makom Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Coba buka satu hadis saja. Adakah Nabi Muhammad SAW mengatakan wujudku wujud Allah waktu beliau sedang sakar, ekstase, mabuk? Ada nggak? Mabuk bertuhan. Semabuk-mabuknya rindu Rasulullah SAW kepada Allah. Itu coba perhatiin. Jangankan kepada Allah, Jibril itu sebenarnya ngambil ilmu dari Nabi Muhammad SAW secara batin, tapi secara zahir ilmu malaikat, Nabi berguru ke Jibril. Bab Mi'raj dalil bahwa Jibril gak lebih tinggi dari Nabi Muhammad, benar nggak? Tapi ketika Jibril gak turun-turun, Nabi Muhammad SAW rindu. Sekian bulan baru turun. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Saking akrabnya, ente kemana aja bro? Ini tunggu-tunggu. Itu ngomongnya. Ternyata Jibril mau turun. Jibril itu walaupun dia makhluk nur, tapi nurnya nur jisim, masih ada materinya. Ketika materi ini mendekati rumah Sayyidina Muhammad SAW, ternyata di bawah kasur Nabi, di depan Nabi, ada anjing, ada tikus. Jadi Jibril itu higienis ya, higienis ya. Dia jijik yang mau itu, nggak jadi masuk. Harusnya datang hari ini, nggak datang hari ini, datang. Kata Nabi Muhammad SAW, ente kemana aja ente? Saking akrabnya. Kalau nggak akrab, mungkin nggak Nabi ngomong begitu. Paham hubungan Nabi dengan Jibril? Kalau antum ketemu malaikat, malaikat gitu-gitu kali ya. Kayaknya mau gimana gitu ke malaikat tuh. Nah, Bapak Ibu, itu jawabannya. Kan panjang kan jadinya. Udah lebih dari 15 menit. Ya. Yang kedua tadi, maksud Ustazah Halimah itu tawassul, bukan berdoa kepada Nabi, tapi berdoa menyertakan cinta kepada Nabi. Beda ya. Jadi yang dimaksud oleh itu bukan ustazah, syarifah. Yang adab itu, beliau ini kan tawadhu sekali, ya, nggak mau menyebut dirinya syarifah. Ternyata ada tafsir kali sekarang orang membantah nasab, ya. Tapi kan kita tahu belakangnya Al-Aidrus. Al-Aidrus berarti syarifah. Jadi kalau saya nyebut beliau Ustazah Syarifah Halimah Aidrus. Kita sangat hormat, itu murid-murid yang berhasil dibentuk oleh Habibana Omar dan istri beliau ya Hubabah Nur. Ya, gurunya wali, muridnya ilmu wali. Ya. Jadi itu saking adabnya. Ini bukan bab tauhid, ini bab adab. Di bab adab, sertakan doamu menyebut nama baginda Nabi Muhammad. Bukan minta doa, tapi bermohon, wahai baginda, tolong terima kami jadi umat engkau, sehingga doa kami didengar oleh Allah. Tahu ibu kenapa? Allah itu hanya mandang qalbu Nabi Muhammad SAW. Qalbu ibu nggak dipandang. Kalau nggak ada cinta kepada Nabi, kenal Nabi Muhammad dari siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Kenal Nabi Muhammad. Al-Quran bisa ngomong. Al-Quran bisa ngomong, mushaf nggak bisa. Buku bisa ngomong. Yang ngajarin baca buku Quran itu siapa? Kita itu sering sombong.
bilang ikut Quran aja, gak usah ikut guru. Emang ente bisa Quran tanpa guru? Sang Maha Guru itu bernama Rasulullah SAW. Itu maksud beliau lebih kurang. Ya, paham ya? Terus terakhir tadi siapa? Ibu itu kalau ibu pakai jiwa, ego, nafs, ibu merasa akan diuji. Tapi kalau ibu pakai kolbu, ibu akan merasa sedang dipuji oleh Allah. Ya, karena setiap kali ngeliat tuh anak, ibu bisa nyebut nama Allah. Allah maunya sedang apa sih? Maka ibu hitung-hitung dari kemarin, dari waktu dia baru masih kecil sampai sekarang, awal sadar anak punya berkebutuhan khusus begitu. Sudah berapa kali ingat Allah asbabnya. Allah jadikan dia asbab ibu ingat Allah dan ngaji pagi. Jadi kalau bukan karena si anak itu, saya gak yakin ibu ngaji. Padahal semua pengajian yang tulus kepada Allah itu sudah dilihat oleh baginda Nabi Muhammad SAW di waktu hidup. Uridat alayya amal ummati. Semua amal umatku sudah disetorkan Nabi Muhammad. Sekarang zahir. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Kalau anak itu berkaki, kita ajar dia jalan. Kalau anak itu bertangan, kita ajar dia jalan. Kalau anak itu bersayap, kita ajar dia terbang. Seperti anak burung. Tapi kalau anaknya tidak begitu, ajarkan yang sesuai. Maka anak seperti itu jangan diajarkan menghafal. Jadi anak seperti itu rohnya ketika terjadi connect, munasabah, taswiyah dalam bahasa Arab antara ruh dengan tubuh, itu sudah sempurna. Tapi dalam proses munasabah taswiyah itu ada gangguan, mungkin faktor kosmetik yang tercipta dari kimia atau konsumsi obat kimia atau terkena radiasi tertentu, maka koneksi si rohani dengan tubuh anak ini terganggu. Jadilah apa yang kita sebut berkebutuhan khusus, atau ada anak yang putus-putus jadinya, nauzubillah min dzalik. Tubuh masih utuh, cuma ada hubungan rohani. Tapi ingat itu, rohani dia utuh. Cuma koneksi rohani dengan si tubuh dia yang sedikit ada penghalang, agak telat. Maka sentuh saja rohani. Setiap hari bacalah Al-Fatihah untuk dia. Tidak usah menuntut dia bisa hafal juz amma, baca Iqra. Karena kesolehan itu bukan dengan baca juz amma dan Al-Quran, tapi dia ngikutin. Buktinya ibu sholat, dia ikut sholat. Ajak dia zikir, tapi dia ikut. Tidak usah kemudian menuntut apa-apa dari itu si anak. Anak itu anugerah dan amanah, terima saja amanah. Oke, cukup. Gimana cara supaya connect? Kenali Allah dengan kolbu. Kenali sifat-sifatnya lebih banyak, maka koneksi kolbu akan lebih banyak. Kalau nggak bisa juga, satu bagian terakhir, kita akan fokus menyambut orang kalau kita punya memori tentang kebaikan orang itu. Kalau guru, kebaikan ilmunya. Kalau dermawan, kebaikan dermanya. Kalau kawan, kebaikan pertemanannya. Itu yang membuat kita utuh berteman. Maka tiadalah yang lebih utuh menjadi Tuhan kepada hambanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu, semoga Allah Ta'ala menyampaikan hajat kita mengenalnya. Amin. Itu mesti pakai talqin. Jadi untuk zikir kolbu mesti dengan talqin zikir. Talqin itu Bapak Ibu beda dengan ngaji begini. Talqin zikir itu kalau udah benar-benar, jangankan langsung
rekaman di YouTube aja itu menggetarkan kolbu, apalagi langsung di talqin. Ya, bentuknya cuma guru bimbing murid, tapi hakikatnya lebih dari itu. Guru itu nyuapin, kalimah diambil dari hadirat Allah, lalu diolah di kolbu dia, ditumpahkan ke kolbu murid. Gitu. Ini jadi guru zikir itu nggak mudah. Mimpin yasinan gampang. Ya, baca buku yasinan selesai. Mimpin sholawat gampang, mimpin tahlilan gampang. Tapi membimbing, memasukkan kalimah dan ke dalam kolbu itu butuh ijazah, perlu proses. Dan guru pun gak sembarang kasih. Nanti dikasih mutiara ke murid, dikira itu gundu. Besok dia buang-buang. Kena isu Palestina dikit udah bubar. Bubar serius. Orang-orang yang saya talqin zikir cuma isu Palestina beda sama dia dibubar sama saya. Makanya semenjak saat itu saya tambah ketat lagi talqin orang. Dulu kita buat talqin terbuka di mana-mana. Guru saya diisukan sedikit dia bubar. Oh, berarti belum siap. Muncul lagi pemahaman yang dibubar. Ini nggak mudah. Jadi ada orang yang ngobrol talqin. Sekarang saya bertobat dari ngobrol talqin. Walaupun selama ini kita nggak pernah ngobrol. Orang kalau mau talqin kita buat tahapan-tahapan dulu. Tapi mulai sekarang saya lebih ketat lagi mentalqin zikir orang. Karena bagi kami bertorikot mengajar zikir bukan mencari penghidupan. Jadi bukan banyak-banyakin murid enggak. Untuk apa? Nyebar mutiara kita dibuang. Antum kasih hadiahnya dibuang. Gimana perasaannya? Sedih kita. Dendam sih enggak, sedih aja. Ya Allah, mutiara yang aku kasih dibuang. Itu sedih kita. Guru itu setiap hari doain gue. Setiap hari ibu tuh dapat Fatihah dari saya. Cuma nggak berasa kan? Nggak berasa. Kalau yang ikut zikir berasa. Karena kekuatan fokus zikir dia akan tambah kuat. Ya, barangkali itu Bapak Ibu. Semoga Allah Ta'ala menjawab hajat-hajat kita. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati wat tabi'in sayyidina Abu Bakar wa Utsman wa Ali wa sayyidina Abdul Qadir Jilani kutub rabbani sallallahu alaihi wa Abi Hasan Syazili sallallahu alaihi wa Muhammad Bahid Syarif Pribadi sallallahu alaihi wa Ahmad Tijani sallallahu alaihi wa Amr Ribai sallallahu alaihi wa Ahmad Ribai wa Ahmad bin Idris al-Idrisi wa Muhammad al-Samani sallallahu alaihi wa Maulana Khalid Rabbani Mashki sallallahu alaihi وجميع الأولياء الصالحين والمرشدين والمعلمين ووالدينا ووالديكم الفاتحة. بسم الله. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله, limpahkanlah ya Allah kasih sayang Engkau kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga melimpah juga kasih sayang yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW kepada kalbu kami, kepada akhlak kami, kepada tabiat kami, sehingga akhlak kami mengikuti akhlak beliau, cahaya kalbu kami terang seperti kalbu beliau. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, mohon tetapkan hati kami untuk tetap mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, apapun yang terjadi di dunia ini, tolong jangan ubah isi hati kami kecuali hanya bertambah cinta kepada Engkau, bertambah rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, ighfir lana dzunuban. Ya Allah yang maha tahu semua aib kami, semua dosa kami. Engkau maha tahu dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa lisan kami, dosa tangan kaki kami, dosa kemaluan kami, dosa semua yang ada dalam tubuh kami, dosa keluh kesah kami, dosa buruk sangka kami kepada Engkau, kepada kekasih Engkau, kepada hamba-hamba Engkau. Dosa kami lalai mengangkat
Semua dosa-dosa ini ya Allah, mohon Engkau ampuni, mohon ditutupi dengan rahmat kasih sayang Engkau. Allahumma ya Allah, kami mempunyai penyakit-penyakit qalbu ya Allah. Innana marda ya Rabbana, ya Allah, qalbu kami sakit ya Allah. Qalbu kami berpenyakit ya Allah. Orang sakit tidak menikmati makan dan minum. Inilah yang terjadi pada diri kami ya Allah. Rasul Engkau mengatakan zikrullah la ilaha illallah adalah makanan qalbu. Tapi kami hamba Engkau yang berpenyakit qalbunya ini tidak menikmati zikir la ilaha illallah. Maka ya Allah, sembuhkan qalbu kami yang sakit ini. Sembuhkan jiwa kami yang sedang cedera ini. Sembuhkan pikiran kami yang tidak lurus ini. Allahumma birahmatika ya arhamar rahimin irham. Ya Allah, ibadah kami tidak cukup untuk menggapai memandang kasih sayang Engkau, apalagi mendapatkan surga Engkau. Tapi ya Allah, rahmat Engkau lebih luas, bahkan lebih luas dari langit dan bumi, apalagi daripada kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, dosa kami sampai kepada langit setinggi gunung, tapi kami percaya Allah, rahmat Engkau setinggi aras Engkau ya Allah. Maka ya Allah, aghriqna fi bahri rahmaniyatik, celupkanlah kami dalam lautan samudra kasih sayang Engkau, sehingga ketika kami dikeluarkan darinya, lisan kami berkata bertutur kasih sayang, pandangan kami memandang dengan penuh kasih sayang, jika kami mendengar dengan kasih sayang, jika kami berpikir dengan kasih sayang, dan matikan kami ya Allah dalam kasih sayang Engkau, kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.